Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita. Ini bukan hanya podcast saya, podcast kamu, tapi ini podcast kita semua. Bersama saya Nur Isra, senang sekali menemani teman-teman sekalian dan juga narasumber yang istimewa pada hari ini yang akan membimbing kita pada perjalanan menarik ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dan temukan kearifan di balik perubahan nilai budaya yang kita hadapi saat ini. Selamat mendengarkan. Selamat datang Kak Jayadi. Terima kasih banyak telah bergabung dengan kita hari ini. Dan apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah sehat. Kak Jayadi ini berprofesi sebagai ilustrator dan konten kreator pada Nigella ID. Baik, mari kita mulai dengan sedikit pembukaan pribadi. Bagaimana perasaan kakak terkait tema Gen Z yang tidak gengsi dengan tradisi? Apa kakak memiliki pengalaman pribadi atau observasi menarik yang ingin kakak bagikan sebelum kita terjun lebih jauh lagi ke dalam pembahasan? Iya, tentu saya punya observasi tentang terkait yang ditanyakan, terutama peran Gen Z itu sangat penting dalam menjaga budaya kita. Buktinya pada tahun sekarang di era modern ini banyak dari mereka mengembangkan bisnis, baju, atau kuliner menggunakan identitas-identitas budaya Bugis dan Makassar, serta mengembangkan sebuah aransemen lagu atau cover lagu bertema Bugis Makassar yang mengcover musisi terdahulu, sehingga bagaimana bentuknya lebih fresh dinikmati oleh anak-anak zaman sekarang. Selain itu ada juga yang berperan, Gen Z yang berperan membuat konten kreator yang dibuat secara asik, sehingga bukan cuma orang tua yang bisa menikmatinya atau yang terkesan kuno, tapi anak-anak muda juga bisa menikmatinya karena tampilannya begitu fresh dan tidak gengsi menggunakan bahasa Bugis, bahasa Makassar atau bahasa daerah itu sendiri. Dan itu salah satu hal yang positif yang harus kita sambut bersama. Ya, sangat menarik untuk mendengar perspektif pribadi kakak mengenai Gen Z yang tidak gengsi menjaga tradisi. Dan juga begini, kita melihat perubahan dalam cara generasi Z memandang dan melihat tradisi. Apakah ada tren khusus atau peristiwa tertentu yang menarik perhatian kakak yang bisa kita bahas pada podcast kali ini? Iya, tren khusus yang menarik di era sekarang itu adalah bagaimana Gen Z berani untuk melakukan inovasi budaya terhadap nilai-nilai yang ada masuk. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak nilai-nilai budaya asing masuk yang membuat kita berani untuk mencampur-campurnya, seperti ada sebuah merek yang bernama Ogime, yaitu campuran dari Ogi dan anime, yang itu semua hal-hal yang perlu disambut dengan baik dan fenomena yang bagus ya. Artinya ada pencampuran antara cross culture, antara budaya asing dan budaya kita sendiri, seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, bagaimana pendapat kakak mengenai peran teknologi, terutama media sosial, dalam membentuk pandangan generasi Z terhadap tradisi? Apakah kakak Jayadi ini melihat dampak positif atau negatif dari keterlibatan digital ini dalam pelestarian nilai-nilai budaya? Ya, tentu dalam segi positif itu peran digital sangat penting, terutama untuk penyebarluasan budaya dan sebagainya. Jadi bukan cuma budayawan yang berperan aktif, tapi bagaimana semua pengguna sosial media bisa ikut menjaga budaya, atau kita biasa istilahkan penjaga adat atau penjaga budaya. Jadi begitu cepat untuk diakses dan sebagainya. Tapi di sisi lain dari hal fenomena ini, hal negatifnya yaitu bagaimana
orang melakukan sebuah konten tapi tidak melakukan berbagai riset. Jadi sehingga banyak tumpang tindih informasi, terutama yang berkaitan dengan gelar Andi. Di sisi lain ada yang berkata Andi itu pemberian kolonial Belanda, di sisi lain ada juga yang mengatakan itu sudah ada sejak lahirnya Belanda. Karena kita itu generasi Z bagaimana diharapkan untuk mengikuti zaman, tapi bisa juga mengkaji lebih dalam. Karena kekurangan dari tidak gengsi menjaga tradisi itu adalah bagaimana kurangnya orang atau Gen Z yang berani untuk melestarikan sebagai penutur atau membaca lontara. Dan itu hal yang sangat penting karena di lontara ini terutama di kitab Lagaligo ini keaslian budaya kita terjaga. Jadi ada yang melakukan riset tanpa membaca lontara, ada juga yang menggunakan wawancara saja. Jadi terjadi tumpang tindih pada saat diupload di sosial media. Seperti itu. Baik, pandangan yang sangat menarik dari Kak Jayadi ini. Sekarang mari kita fokus pada konsep Bosara modern dan fenomena serupa. Bagaimana menurut Kakak mengenai perubahan dalam bentuk dan fungsi elemen-elemen tradisional ini mencerminkan adaptasi generasi Z terhadap zaman modern? Apakah ini mewakili penyesuaian positif atau adakah potensi kehilangan nilai-nilai asli? Ya, tentu dalam fenomena Bosara modern ini kita akan menemui potensi untuk kehilangan nilai-nilai orisinil kita ya. Karena paradigma masyarakat itu seperti ini. Mereka menganggap bahwa alat-alat pengantin itu ketika dibuat dalam bentuk modern, maka ada nilai elit yang tertuang di Bosara itu. Misalnya kan ada sebuah induk boting yang membuat sebuah Bosara terus dituang ke dalam cap bahwa ini adalah paket mahal, ini adalah paket mahal, paket elit. Dan anehnya adalah atau hal yang berbahaya di sini adalah perubahan Bosara ini dia itu berubah total. Dia berubah total antara bentuk asli 90 derajat berubah, dan ini mengkhawatirkan bagi generasi-generasi milenial atau Gen Z. Karena ketika terjadi satu perubahan maka juga terjadi perubahan lainnya. Jadi kita nanti bisa jadi menemui sebuah perubahan seperti si Kaporo yang warnanya bisa jadi kalau dia penggemar Blackpink bisa jadi si Kaporonya Blackpink, ya kan? Karena sudah ada yang berani membuat si Kaporo warna hijau saja, padahal itu semuanya tidak serta-merta harus diubah seperti itu. Semua mengandung nilai filosofi dan sebagainya, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Jayadi atas pandangan-pandangannya dan pemikirannya itu sangat menarik mengenai adaptasi nilai dan dalam budaya konteks Bosara modern. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pergeseran nilai budaya oleh modernisasi, seperti fenomena baju bodo modern, Bosara yang mengalami transformasi total, hingga walasuji yang diabaikan setelah acara hajatan. Kita akan membahas secara merinci bagaimana nilai-nilai orisinil budaya terkikis dan bagaimana generasi Z bisa menjadi agen perubahan, dan juga bagaimana gerakan mahasiswa dapat memainkan peran penting dalam meneruskan nilai budaya ke lingkungan keluarga dan mencegah putusnya tradisi di garis keturunan Gen Z. Kita juga akan membahas inisiatif positif seperti program tahunan seperti Kampung Budaya yang ditujukan khusus untuk anak SMP, SMA, dan mahasiswa semester awal yang akan dilaksanakan dan menjadi program kerja dari Nigella ID itu sendiri.
Selain itu, tim Nigella ID dan kita bisa bekerja sama untuk menciptakan program peduli budaya dengan membentuk komunitas budaya di setiap kabupaten. Program ini dapat membantu membangun kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan budaya dan mendorong generasi muda untuk lebih menghargai akar budaya mereka. Tentu ada beberapa pertanyaan untuk kakak. Yang pertama itu, bagaimana menurut kakak modernisasi mempengaruhi nilai budaya, khususnya dalam hal busana tradisional seperti baju bodo dan bosara? Iya, jadi ada dua hal yang bisa kita petik dari hal ini. Yang pertama, modernisasi itu bisa menghilangkan nilai orisinil sebuah budaya, tapi di sisi lain juga memberikan ekspresi bagi Gen Z untuk berani berkreasi, berinovasi, sehingga mereka tidak kehilangan ide-ide dalam karya mereka. Terutama baju bodo modern itu seharusnya selalu menampilkan sisi baju bodo asli pada saat di acara-acara adat, acara-acara festival kabupaten dan sebagainya, sehingga generasi Z itu bisa memandang bahwa oh ini bentuk aslinya, oh ini nilai orisinalnya, oh seperti ini aslinya. Karena pada saat jarang ditampilkan, maka Gen Z atau generasi ke depan itu akan selalu mengikuti yang modern, selalu mengikuti baju bodo modern, sehingga mereka menganggap bahwa oh ini yang aslinya, oh ini tidak apa-apa kalau diubah. Padahal salah satu hal yang kuno itu belum tentu memiliki hal yang ketinggalan zaman, karena sesuatu yang kuno itu bisa bersifat klasik, bisa mengandung nilai yang lebih mahal. Jadi kita tidak pernah mendengar itu sesuatu kayak kimono modern, piramida modern, semuanya selalu tetap setia dengan keaslian mereka. Baik. Kemudian pertanyaan kedua itu, bagaimana kakak melihat dampak positif atau negatif dari pergeseran ini pada generasi Z? Iya, dampak positifnya yaitu bagaimana pergeseran ini bisa memberikan wadah baru untuk generasi Z mengenal budaya lebih gampang, terutama pada saat di-share ke sosial media, jadi dia gampang untuk mengakses. Terus dampak negatifnya, kita bisa kehilangan identitas kita, budaya kita, karena faktor-faktor yang mempengaruhi kehilangan identitas itu terutama dimulai pada saat di lingkungan keluarga itu sendiri. Kita tidak mau atau gengsi memberikan nama bayi itu dengan nama-nama yang berkaitan dengan identitas budaya kita. Misalnya ada nama Makawaru, ada nama Malebi, Singkeru, Mase, itu semua mempengaruhi kelangsungan budaya itu sendiri. Sehingga pada saat orang tua milenial atau Gen Z sekarang itu selalu memberi nama yang kebarat-baratan, Esmeralda Ferguson, ya misalnya nama bayinya seperti itu. Jadi kita tidak tahu apakah ini dari mana, orang mana. Jadi kita bisa mengetahui asal orang itu bahkan dari namanya. Itu salah satu keindahan budaya. Misalnya Bali ada Imade, kalau di Sulsel itu biasa berakhiran din, kayak Baharudin, Nazaruddin, iya kan. Kalau orang Jawa itu biasa berakhiran O, iya kan, dan sebagainya. Itu potensi yang harus kita waspadai bersama. Dan faktor yang bisa mengurangi keberlangsungan budaya ini yaitu bagaimana peran pemerintah itu harus lebih kreatif dalam membuat sebuah acara-acara.
Pada saat ulang tahun kabupaten, kita itu harus lebih kreatif menampilkan acara-acara. Kita melibatkan, yang dilibatkan itu bukan cuma duta anak atau duta pariwisata, tapi kita libatkan anak-anak SMP yang berperan di situ sehingga pengenalan budaya itu lebih mengakar ke bawah. Kemudian kita beralih pada pertanyaan ketiga. Menurut kakak, apa strategi terbaik untuk mengajak generasi muda, terutama anak SMP, SMA, dan mahasiswa untuk lebih menghargai dan melestarikan budaya tradisional? Iya, strategi terbaik itu terutama kita harus membangun sebuah ide-ide kreatif yang harus dieksekusi oleh stakeholder yang ada di masyarakat. Misalnya ada Karang Taruna kerjasama dengan tokoh-tokoh pemuda. Jadi dia membuat sebuah acara tahunan, misalnya 17 Agustusan yang diselipi dengan lomba-lomba budaya, ya kan? Lomba-lomba budaya, misalnya lomba lagu daerah atau permainan-permainan daerah atau lomba debat bahasa daerah. Terus bagaimana peran sekolah juga itu penting pada saat mengajar bahasa daerah itu. Jangan cuma bahasa daerahnya juga diajarkan, tapi bagaimana guru-guru modern sekarang itu menuangkan bahasa daerah itu ke dalam bentuk visual. Bagaimana menceritakan pahlawan yang ada di kabupaten kita dalam bentuk komik, ya kan? Kita manfaatkan semua potensi-potensi ilustrator yang ada di daerah untuk membuat komik perjuangan misalnya Nenek Malomo lewat komik, perjuangan Petala Sinrang lewat komik, Sultan Hasanuddin lewat komik, atau lewat animasi-animasi di YouTube, sehingga bagaimana Gen Z itu menganggap budaya ini sebagai identitas yang keren. Karena kalau kita melihat di negara-negara lain, mereka itu berkembang karena identitas asli mereka yang mereka tonjolkan. Misalnya kita menonton sebuah anime, selalu ada kehadiran samurai, ninja, ramen dan sebagainya, dan itu sesuatu yang sangat penting. Kita mencintai budaya mereka karena mereka mengemas budaya mereka itu dengan cara yang unik, yang keren, sehingga kita lupakan budaya kita sendiri. Kita pintar joget India karena India selalu mengedepankan orisinal mereka dalam membuat film, jogetnya, kainnya, busana tradisionalnya dan sebagainya. Itu hal yang perlu kita gali dan sadari bersama. Seperti yang kita ketahui, Kak, tim Nigella itu ingin mengadakan kerjasama untuk menciptakan program peduli budaya dan membentuk komunitas budaya di setiap kabupaten. Dan juga pertanyaannya ini, bagaimana kita atau semua bisa bekerja sama dalam menciptakan program peduli budaya yang efektif dan inklusif di setiap kabupaten untuk membangun komunitas budaya yang kuat nantinya. Iya. Yang pertama kita harus merangkul semua Gen Z, terutama putra-putra daerah atau duta pariwisata atau semua tokoh-tokoh masyarakat. Untuk membuat pondasi ini kuat, kita harus memulainya dari bawah. Bagaimana itu? Organisasi kesenian di setiap kampus atau SMA itu kita berikan sebuah ide-ide program sehingga dia bisa melestarikan budaya ini secara tahunan. Saya juga akan memulainya lewat komunitas narasi Sulsel dan komunitas-komunitas peduli budaya dan sebagainya. Dibuat asik sehingga orang-orang yang melihatnya bahwa budaya itu adalah sesuatu yang keren, sesuatu yang
mampu memberikan identitas bagi diri kita sendiri, terutama pada saat acara Lebaran kita membuat sebuah acara virtual lomba mengikat burasa yang dilakukan sama anak-anak muda, ya kan, lomba layang-layang khas daerah kayak lambaru itu kan. Jadi bukan cuma diterbangkan sama orang-orang yang berumur, tapi bagaimana diterbangkan sama anak-anak muda dan sebagainya. Jadi semuanya harus, semua lembaga di SMA, di kampus itu harus membuat acara tahunan yang bersifat budaya. Terus sasarannya itu jangan ke sesama mahasiswa saja, tapi bisa merujuk ke anak-anak SD, anak-anak SMP, sehingga kenangan masa kecil mereka itu bisa dihiasi dengan memori-memori budaya. Iya, seperti itu. Dari semua pertanyaan yang telah kakak jawab tadi dan penjelasan yang sudah dijelaskan, apa harapan atau tanggapan dari kakak Jayadi ini yang sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam terkait perubahan nilai budaya di tengah modernisasi ini? Iya, harapan saya itu bagaimana semua generasi intelektual itu harus punya kesadaran untuk melestarikan budaya. Jadi yang membuat kita itu selalu dapat hal-hal negatif adalah kita yang diberikan kesadaran gengsi untuk melike atau men-share sesuatu yang positif di sosial media. Kita gengsi, padahal kita sadar bahwa itu bagus. Kenapa hal-hal yang buruk selalu tersebar di sosial media? Karena banyak orang yang memiliki waktu untuk melike, men-share, sehingga yang jelek-jelek itu ya cuma yang nampak. Kita diberi kesadaran peduli budaya, tapi kita gengsi untuk men-share, gengsi untuk melike dan sebagainya. Jadi algoritma konten budaya di sosial media itu tidak ter-up. Terus bagaimana Gen Z itu tidak serta-merta menyingkat-nyingkat sebuah nama-nama asli dari budaya. Misalnya paleko disingkat dengan palek, ya kan, burasa disingkat dengan buras. Nah, ini bahaya karena bisa menciptakan paradigma yang mendarah daging sehingga keasliannya akan dilupakan. Jadi paradigma bahasa itu jangan dianggap remeh. Misalnya kan ada dibilang guru killer, padahal killer itu artinya pembunuh. Padahal tidak ada guru killer, yang ada itu sensitive teacher atau grumpy teacher. Bawang merah dikatakan bawang merah karena terbiasa diucapkan bawang merah, padahal itu bawang warna ungu. Gula merah dikatakan gula merah, padahal gula itu warna coklat, bukan warna ungu. Jadi ini untuk Gen Z jangan terbiasa mengambil candaan sehingga terjadi sebuah pemikiran atau kebiasaan yang mendarah daging seperti itu. Dan yang selanjutnya harapan saya itu bagaimana Gen Z itu tidak gengsi untuk melestarikan bahasa daerah di rumah, ya kan, di lingkungan kampus atau di lingkungan sekolah. Karena bahasa daerah ini sangat penting, dan beberapa data yang dimuat oleh tim narasi mengatakan bahwa ada beberapa penutur dan bahasa daerah yang ada di Indonesia ini yang hampir punah, dan penuturnya sudah hampir punah. Jadi kita tidak mau masuk dalam kategori itu, dan semoga budaya itu terus dijaga, keasliannya dijaga, boleh mengikuti arus tapi jangan terbawa arus. Nah, seperti itu. Selain dari fenomena bosara modern hingga upaya generasi Z dalam mempertahankan tradisi, apakah ada menurut kakak
hal-hal yang memprihatinkan yang bisa disampaikan kepada generasi Z pada podcast kali ini? Iya, selain pergeseran itu, ada hal-hal yang memprihatinkan, terutama pada saat Gen Z itu melakukan pengantaran undangan atau matala undangan. Jadi mereka itu selalu berupaya untuk menganggap remeh hal-hal yang seharusnya tidak dianggap remeh. Misalnya mereka tidak tahu filosofi songko reca, songko bone, jadi mereka senangnya melepas itu terus masuk ke rumah orang, terus menggantinya biasa dengan topi. Padahal songko reca itu punya filosofi dan sejarah yang sangat sakral. Terjadi pada saat perang Bone dan Toraja, memperebutkan sebuah wilayah dipakai oleh prajurit Bone, ya kan, seperti itu. Terus pada saat mereka masuk ke rumah orang, biasa terjadi perilaku-perilaku yang tidak bagus. Partnernya yang satu tinggal di luar, terus yang satu meminta izin memberi undangan. Jadi itu salah satu hal-hal yang tidak sopan menurut adat Bugis dan Makassar. Melepas songko reca, temannya satu tidak masuk, terus kalau mau pamit dia langsung kita tidak bilang permisi pergi mapalen, kita tidak begitu. Ada bahasa khususnya. Tabe masih mana pale, ya kan, tabe masih mana, seperti itu yang sudah tergeser. Terus kenapa orang-orang menganggap matala undangan itu sesuatu yang tidak bagus atau kuno atau aktivitas yang membuat kita malas? Karena saya mau mengingatkan pada Indo Boting bahwa mohon dijaga tampilan-tampilan baju bodoh atau jas tutu atau songko reca pengantar undangan itu sendiri, karena tampilan itu mempengaruhi sebuah nilai. Mereka merasa malu memakainya dan sebagainya, atau merasa terpaksa karena kayaknya seadanya, songko recanya sudah penyok-penyok, ya kan, baju bodohnya tidak bagus, terus lipas sabenya seadanya. Jadi tampilan ini sangat mempengaruhi sebuah nilai. Meskipun identitas itu keren, tapi tampilannya tidak dikemas dengan baik, maka akan terjadi pergeseran nilai juga. Misalnya antara sebuah air minum, jika air minum itu dikemas dalam wadah yang bagus, maka bisa membuatnya seolah-olah air minum itu istimewa, ya kan, dan sebagainya. Jadi padahal air itu sesuatu yang sederhana tapi dikemas dalam bentuk yang istimewa, jadi lahirlah pandangan-pandangan yang istimewa. Iya, betul. Misalnya kalau tampilan akhirnya patala undangan itu diisi dengan laki-laki dan perempuan, ya kan, terus songko recanya yang bagus, jas tutupnya yang premium, lipas sabenya yang bagus, baju bodohnya tidak tipis atau tidak kusam, ya kan. Anak-anak yang menganggapnya itu melihat patala undangan seolah profesi yang bagus, tindakan yang keren, sama halnya dengan paskibra. Paskibra itu tampilannya cantik, rapi, jadi anak-anak selalu mau bahwa saya mau jadi itu nanti seperti itu, saya mau coba itu deh. Selalu ada keinginan untuk mencoba dengan tampilan yang lebih bagus. Yes. Terkait dengan wala sujika yang kadang dibuang ataupun diabaikan setelah hajatan, bagaimana pandangan kakak mengenai hal itu? Iya, jadi kita harus paham bahwa wala suji itu sesuatu erang-erang Bugis dan Makassar yang bersifat sakral, yang memiliki nilai-nilai luhur, yang memiliki filosofi yang penting. Jadi pada saat acara hajatan itu sebaiknya tidak dibuang. Yang baiknya adalah bagaimana kita menyiapkan suatu tempat khusus di rumah. Kita menyimpan wala suji itu ketika ada keluarga sepupu atau saudara yang mau menikah, kita mewariskan wala suji itu untuk dipakai ulang, bukan dijadikan tempat sampah.
karena itu salah satu bentuk harga diri sang pengantin itu. Jadi kita tidak boleh sama sekali menjadikannya sebagai tempat sampah. Kenapa perlu dihargai? Karena orang-orang yang pintar membuat wala suci ini terbatas. Hanya orang-orang tua tertentu atau tokoh-tokoh masyarakat tertentu yang pintar membuatnya. Ini adalah anyaman kesenian bambu yang tidak bisa dianggap remeh, yang memiliki kecantikan, keindahan, kerapian. Jadi anak muda atau Gen Z seharusnya berani untuk belajar membuat wala suci di usia-usia sekarang, sehingga wala suci ini tidak terputus di garis keturunannya. Misalnya si A, si B, misalnya keturunannya si A, hanya ayahnya sama kakeknya yang pintar membuat wala suci. Ketika kakeknya meninggal, ayahnya meninggal, dan dia anaknya nanti yang menikah, cari wala sucinya itu susah, sehingga bisa-bisa akan menimbulkan potensi bahwa wala suci ini akan dimodernisasi lagi. Akan terjadi jasa sewa wala suci modern, misalnya dia yang terbuat dari kayu yang lebih keras atau dari besi, iya kan, seperti itu. Jadi tidak harus dibuang, tapi disimpan. Sebagai ilustrator dan konten kreator dari Nigella ID itu sendiri, apakah mungkin kakak bisa sedikit sharing-sharing pengalaman atau motivasi-motivasi yang bisa disampaikan kepada teman-teman podcast kita, khususnya mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, agar dapat menumbuhkan jiwa-jiwa konten kreator yang menjaga tradisi dan budaya tanpa harus menghilangkan keaslian tradisi itu sendiri, dan juga agar dapat semangat dalam mengembangkan karyanya. Iya, yang pertama itu yang harus kita lakukan sebagai konten kreator, bagaimana kita berkonten tapi selalu mencari ide-ide yang berbeda dari konten yang lain. Jadi kita cari sesuatu yang berbeda, mengemasnya dalam bentuk sesuatu yang menarik. Kita pikir bahwa pada saat kita kemas dalam seperti ini, bahasanya seperti ini, bisa tidak dipaham sama anak-anak SMP, bisa tidak dipaham sama anak-anak SMA, atau hanya anak kuliah yang bisa paham dengan bahasa-bahasa seperti ini. Terus kita harus yakin bahwa konten ini itu jangan cuma sekedar mengejar viral atau FYP-nya saja selalu dikejar, tapi bagaimana kita harus membuat bahwa hal yang saya buat ini berisi sebuah kebaikan, berisi sebuah pelestarian nilai-nilai yang baik. Jadi mau viral atau FYP tidak peduli, yang penting kita tidak mencemari platform itu dengan hal-hal yang tidak baik. Itu salah satu yang perlu ditanamkan dulu. Jadi jangan resah kalau sudah capek-capek begadang cari ide tapi tidak viral atau tidak FYP, ya kan. Yang kita harus paham bahwa sesuatu yang kita sukai itu tidak selamanya harus didapat dalam bentuk like jempol, tidak selamanya harus didapat dalam bentuk love yang ada di TikTok. Ada orang kagum dengan konten kita tapi mereka gengsi untuk melike. Tapi yang kita harapkan adalah kekaguman itu dia akui di dalam hati mereka sendiri, seperti itu. Dan khususnya untuk teman-teman mahasiswa harus percaya bahwa apa yang kita buat ini adalah sesuatu yang bisa menjadi warisan adik-adik atau warisan yang ada di sosial media. Warisan ini akan bernilai amal-amal jariah apabila kita membuatnya sesuatu yang bermanfaat, terus diakses oleh pegiat-pegiat budaya. Terus ada yang butuh jurnal budaya, dia akses lagi konten kita, seperti itu. Jadi kita selalu membuat kebaikan yang berkesinambungan. Jadi itu hal-hal yang membuat kita termotivasi untuk membuat konten. Jadi jangan membuat konten bahwa
asal isi saja, kejar deadline. Hari Jumat sudah jadwalnya, isi lagi, iya kan? Sehingga kita membuat konten-konten yang tidak efektif, konten-konten yang mainstream. Tidak apa-apa kita lama, yang penting follower kita itu puas dengan kualitas konten yang kita buat. Karena konten ini akan menjadi jejak digital yang bermanfaat. Jadi ibaratkan pemain tinju, kita lebih bagus 1 kali 2 kali pukul uppercut, tapi mengenai organ-organ inti, ya kan? Daripada kita pukul dengan keseringan, tapi tidak kau lawan, ya kan? Seperti itu yang harus kita camkan. Terus bagaimana bahwa apa yang kita buat itu, jadi kalau di masyarakat ada namanya tokoh masyarakat, ya kan? Tokoh masyarakat, ada namanya tokoh masyarakat. Di dunia maya pun itu ada namanya tokoh masyarakat dunia maya. Jadi mereka itu selalu memberikan hal-hal positif. Apa yang tergabung di situ, pecinta budaya gabung di akun itu, ya kan? Jadi kita berpotensi mempengaruhi orang-orang itu ke hal-hal yang baik. Kita tidak peduli dulu konten kreator loyo, followernya sedikit, ya kan? Yang like sedikit. Kita tidak peduli hal-hal yang seperti itu, karena yang kita pedulikan adalah efek jangka panjang atau kontribusi yang kita hasilkan dari hal yang kita buat ini. Dan selalu percaya bahwa konten yang dibuat sepenuh hati pasti akan bisa menyentuh hati orang yang membacanya, iya kan? Pasti bisa menyentuh hati orang yang mendengarnya, orang yang melihatnya. Jadi asalkan kita bisa kerja dengan sepenuh hati, insya Allah kontennya akan bisa booming, meledak, dan seperti itu. Tapi yang perlu dipahami bahwa di balik sesuatu yang besar itu ada hal yang besar juga yang berperan. Semua konten-konten kreator itu awalnya mereka ada akun-akun besar yang men-share konten mereka. Jadi untuk sesama konten kreator harus tidak gengsi, saling berkolaborasi, saling men-share, tidak gengsi men-inbox, bilang saya mau collab, iya kan, seperti itu, sehingga empower sesama konten kreator itu bisa tercipta. Jadi kita tidak bisa besar sendiri, seperti itu. Itulah tadi sharing-sharing session dan juga pengalaman-pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang bisa teman-teman podcast kita dengarkan dari Kak Jayadi itu sendiri. Dalam intisari diskusi kita hari ini, kita telah menyelami pergeseran budaya dan modernisasi dari fenomena seperti busana modern hingga upaya generasi Z dalam mempertahankan tradisi. Kita telah mendengarkan pandangan dari Kak Jayadi yang sangat berharga sepanjang percakapan ini. Intinya, kita menyadari pentingnya melibatkan generasi Z dalam upaya melestarikan nilai budaya, baik melalui adaptasi yang bijak terhadap zaman modern ataupun melalui peran aktif dalam lingkungan keluarga dan media sosial. Terima kasih Kak Jayadi atas wawasan luar biasa Anda hari ini. Bagi pendengar, mari kita bersama-sama menjaga nilai warisan budaya kita agar tetap hidup dan berharga. Sekian dari saya, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.